Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Angga. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tema keempat, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Jadi hari ini kita akan belajar 2 pembelajaran sekaligus. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan PPKN tentang tanggung jawab di masyarakat, muatan IPS tentang interaksi sosial, muatan bahasa Indonesia tentang jenis-jenis pantun, dan muatan SPDP tentang memahami tangga nada. Yuk kita simak pembelajarannya. Nah anak-anak, seperti yang kalian lihat di layar, di situ ada kelompok Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin. Mereka itu adalah teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang jenis-jenis pantun menurut siklus kehidupan manusia? Ya, jenis-jenis pantun menurut siklus kehidupan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Contohnya adalah pantun yang dibacakan oleh Lani. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Burung camar di tepi pantai, bunga indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Ini adalah contoh dari pantun kanak-kanak. Sekarang kita akan masuk ke jenis pantun yang kedua, yaitu pantun muda. Pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan baik itu kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Contoh dari pantun muda ini adalah contoh pantun yang dibacakan oleh Beni. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Pantun keduanya yaitu indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Ini adalah contoh dari pantun muda. Yang ketiga yaitu pantun tua. Pantun tua yaitu pantun yang mengenai orang tua, biasanya berisi tentang budaya, agama, dan nasihat. Contoh dari pantun tua adalah pantun yang dibacakan oleh Udin. Pantunnya adalah sebagai berikut. Tingkat papan kayu persegi, sampan sekat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Pantun keduanya yaitu Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Nah anak-anak, setelah kalian belajar tentang jenis-jenis pantun menurut siklus kehidupan manusia, sekarang kita akan belajar jenis-jenis pantun yang kedua, yaitu jenis-jenis pantun menurut isinya. Ada 3 jenis pantun menurut isinya. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat yaitu pantun yang isi dari pantunnya berupa pesan moral, anjuran, dan juga himbauan. Contoh dari pantun nasihat yaitu jalan-jalan ke kota Banjar, jangan lupa membeli babat. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Yang kedua adalah pantun jenaka.
Ya, pantun jenaka yaitu pantun yang isinya menghibur orang yang mendengarkan atau membacanya. Contoh dari pantun jenaka yaitu buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat ke piring. Ya, ini pantun jenaka ini dibahas di pembelajaran kelima subtema 1 di buku kalian. Ini adalah contoh dari pantun jenaka yang Bapak ambil dari buku siswa di pembelajaran kelima. Kemudian jenis pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan pantun yang isi pantunnya berupa pertanyaan atau teka-teki dan pendengarnya diberikan kesempatan untuk menjawabnya. Contoh dari pantun teka-teki yaitu di kolam kulihat ada kata, tak lama di langit ada burung dara. Jangan sungkan untuk menebak hewan apa yang panjang lehernya. Siapa yang tahu? Iya, itu adalah hewan jerapah. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam musyawarah. Tentunya di pembelajaran ketiga. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ya, ini adalah contoh dari warisan budaya Indonesia, yaitu bergotong royong. Terlihat ada bapak-bapak di situ yang sedang bergotong royong untuk mendirikan bangunan, ya. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. 4. Menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. 5. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan yang terakhir adalah menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ya, ini adalah tugas pertama kalian, ya. Bangga bacakan soalnya. Misalnya, di lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Kemukakan pendapatmu dalam tuliskan pada kolom berikut. Yang pertama ya, ini sesuai dengan pertanyaannya. Hal yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat yaitu apa? Misalkan kalau menurutmu warga masyarakat perlu berkumpul membahas tentang bagaimana mengetatkan atau meningkatkan lagi keamanan di lingkungan masyarakat itu, ya, bisa dibahas di sini. Terus bisa ditambahkan dengan usulan-usulan atau ide-ide yang lain dari keluargamu, bisa ditambahkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal, yaitu, nah, contohnya yang tadi ketika kamu jawab yang pertama ini adalah melakukan meningkatkan pengamanan, maka petugasnya bisa petugas siskamling atau ronda. Kalau mereka bekerja sama dengan polsek, maka bisa ditambahkan polsek. Kalau misalkan mereka bekerja sama dengan TNI, bisa ditambahkan juga dengan TNI, disertai dengan alasannya. Kalau kalian tinggalnya di perumahan, di situ ada satpam kompleks biasanya ya, bisa ditambahkan juga dengan satpam. Ini sesuai dengan rumah di mana kalian tinggal. Kalau biasanya di perkampungan nanti bisa dengan siskamling, bisa dengan polsek, bisa dengan TNI dan sebagainya. Kalau misalkan di perumahan bisa ditambahkan dengan satpam dan sebagainya. Oke, alasannya juga disesuaikan dengan itu. Kemudian, ya, ini adalah gambar Siti yang sedang naik sepeda bersama teman-temannya. Ya, di tengah jalan, Siti bertemu dengan dua orang yang sedang bertanya
di mana rumah Pak RW. Ya, maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Nah, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu saja ketika saya menjadi Siti atau ketika kamu menjadi Siti, yang harus kamu lakukan adalah kalian harus menjawab pertanyaan itu dengan sopan, dengan baik, kemudian menunjukkan arah di mana rumah Pak RW. Jika perlu, mengantarkan kedua orang tersebut ke rumahnya Pak RW. Nah, ini adalah gambar Lani yang sedang menyiram bunga. Minggu pagi, Lani menyirami bunga. Ya, menyiram bunga itu adalah tanggung jawab kita di keluarga. Lani menyiram bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikannya yaitu Lihat Kebunku. Masih ingatkah kamu dengan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor? Ciri tangga nada mayor antara lain bersemangat dan riang gembira. Lagu Lihat Kebunku merupakan contoh lagu bertangga nada mayor. Ya, ini adalah contoh-contoh dari lagu anak yang bertangga nada mayor. Yang pertama adalah lagu Cicak. Ya, cicak-cicak di dinding. Ya, kemudian teruskan. Kemudian yang kedua adalah Pamanku Datang. Ketiga, Bintang Kecil. Kemudian yang keempat adalah Pelangi. Sedangkan lagu anak yang bertangga nada minor yaitu Ambilkan Bulan Bu, Desaku, Kasih Ibu, dan Nina Buku. Sedangkan lagu nasional yang bertangga nada mayor yaitu Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Dari Sabang Sampai Merauke, dan Bangun Pemudi. Kemudian lagu nasional yang bertangga nada minor yaitu Syukur, Gugur Bunga, Indonesia Pusaka, dan Bagimu Negeri. Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Nah, anak-anak, ini adalah contoh lagu bertangga nada mayor. Ini adalah lagu anak yang berjudul Cicak, karangan Ate Mahmud. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, itu adalah lagu dengan judul Cicak, ya. Bagaimana setelah kalian bernyanyi? Pastinya kalian akan lebih gembira lagi, lebih bersemangat lagi. Ya, perlu kalian ketahui ternyata bernyanyi itu sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Selain bernyanyi, berolahraga itu juga sangat menyehatkan jantung kita. Apalagi kalau kita berolahraga selama 30 menit setiap harinya. Itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kesehatan organ-organ kita, ya. Nah, berikut ini adalah manfaat kesehatan bagi manusia. Kesehatan memang sangat bermanfaat. Kesehatan dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Bagi kehidupan, kesehatan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berikut ini adalah manfaat kesehatan secara langsung. Yang pertama, akan mengurangi pengeluaran. Bayangkan, jika kamu sedang sakit tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit.
dan membeli obat. Yang kedua adalah menambah pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat alami, tentu kita dapat bekerja dengan baik dan segar bugar seperti biasa. Hal ini tentu akan menambah pemasukan dibandingkan ketika kita sedang sakit. Yang ketiga adalah menghemat waktu. Mengapa salah satu manfaat kesehatan adalah menghemat waktu? Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit. Bayangkan berapa banyak tugas yang akan tertunda jika kita sakit, dan berapa banyak tugas yang akan kita kerjakan jika kita dalam keadaan sehat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai manfaat kesehatan secara tidak langsung. Ya, manfaat kesehatan secara tidak langsung yang pertama yaitu peluang untuk sukses. Sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita. Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan sehat. Yang kedua adalah tabungan masa depan. Ya, dengan sehat maka kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kesempatan untuk berbagi. Dengan kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup. Oleh karena itu, kita akan diberi kesempatan untuk berbagi seantar sesama untuk berbuat pahala. Ya, demikian itu adalah manfaat kesehatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini adalah bagian akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kedua yaitu tuliskan informasi penting pada pembelajaran hari ini, ya. Kemudian, kalau kalian sudah menuliskan informasi pentingnya, jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian pada pembelajaran hari ini kepada Bapak atau Ibu guru kalian. Jangan lupa kirimkan dengan baik, tepat waktu, jangan menunda-nunda tugas kalian. Oke, Pak Angga akhiri. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.